Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kami akan mencoba memaparkan materi mengenai software atau perangkat lunak. Sebelum itu saya memperkenalkan diri saya dulu. Selaku moderator saya Muhammad Mufarudin Faril Buhari, dan juga teman-teman saya terdiri dari Dini Komaria, Afrian Parawansa, Stefania Goretti, dan Fahmi Rizky Roza Fananda. Dan sebelumnya juga kami berterima kasih kepada Bapak Katibu dosen yang telah mempercayai kami untuk membawakan materi mengenai software atau perangkat lunak ini. Dan kami harap apa yang kami paparkan dapat memberikan informasi tambahan dan mampu memberikan pemahaman kepada teman-teman sekalian dan Bapak Ibu dosen. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ke sub pokok pembahasannya. Yang pertama itu ada pemrosesan dan program dalam software. Dan yang kedua ada aplikasi software sebagai alat pengguna. Yang ketiga ada sistem software, yaitu hubungan antara software dan hardware. Dan yang keempat ada karakteristik interface pengguna. Dan untuk sub pokok pembahasan pertama akan dibawakan oleh teman saya persilakan dengan hormat. Sistem operasi merupakan perangkat lunak yang berfungsi untuk mengorganisasikan semua komponen yang terdapat pada mesin komputer, termaksud menjalankan software aplikasi. Komputer tidak dapat menjalankan software aplikasi jika tidak mempunyai sistem operasinya. Di bawah ini adalah salah satu contoh-contoh dari yang pertama, yaitu Microsoft Windows. Dengan sistem operasi Windows menghubungkan antara aplikasi dan perangkat keras sehingga dapat terintegrasi bekerja secara konsisten dan stabil, mengendalikan dan mengelola sumber daya yang dijalankan, termasuk perangkat lunak dan perangkat keras pada komputer. Yang kedua ada Unix, yaitu suatu sistem operasi yang memiliki model client server yang mendukung untuk digunakan dalam jaringan komputer karena keunggulannya yang dapat melakukan fungsi utamanya, yaitu jaringan komputer lebih baik dari sistem operasi lain. Sistem operasi ini dikembangkan oleh satu bagian di AT dan T. Yang ketiga ada Linux. Sistem operasi Linux adalah sistem operasi di mana pengguna dapat menggunakannya secara free atau open source. Sistem operasi ini dapat digunakan untuk tujuan pendidikan. Yang terakhir ada Macintosh. Sistem operasinya secara umum yaitu untuk memulai komputer, menyediakan antarmuka bagi pengguna, mengelola program, mengelola memori, menjadwalkan pekerjaan, melakukan konfigurasi perangkat, membuat sambungan internet, memantau kinerja, menyediakan manajemen file, mengendalikan jaringan, serta mengelola keamanan. Kemudian, bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman atau sering diistilahkan juga dengan bahasa komputer atau bahasa pemrograman komputer, yaitu instruksi standar untuk memerintah komputer. Bahasa ini merupakan suatu himpunan dari aturan, sinteks, dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer yang memungkinkan seorang programmer dapat menentukan secara persis data mana yang akan diolah oleh komputer, bagaimana data ini akan disimpan atau diteruskan, dan jenis langkah apa secara persis yang akan diambil dalam berbagai situasi. Berikut ini adalah contoh-contoh dari bahasa pemrograman. Yang pertama ada HTML yang berfungsi untuk mengelola serangkaian data dan informasi sehingga suatu dokumen dapat diakses dan ditampilkan di internet melalui layanan web. Yang kedua ada PHP, yaitu berfungsi untuk membuat atau mengembangkan situs web statis atau situs web dinamis atau aplikasi web. Yang ketiga ada Active Server Page atau ASP, ialah pengaturan web yang digunakan untuk membina halaman web yang dinamika dan bersifat interaktif. Yang keempat ada bahasa pemrograman C atau yang biasa disebut dengan sebuah bahasa pemrograman dasar yang dapat digunakan untuk membangun firmware maupun aplikasi portable. Selanjutnya ada Delphi, adalah sebuah
IDE Compiler untuk bahasa pemrograman Pascal dan lingkungan pengembangan perangkat lunak yang digunakan untuk merancang suatu aplikasi program. Berikutnya ada Visual Basic yang memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, sebagai kurva pembelajaran dan pengembangan yang lebih singkat. Cocok digunakan untuk pembuatan dan pengembangan aplikasi atau program. Berikutnya ada Pascal. Adalah salah satu bahasa pemrograman komputer yang sering dipakai untuk pembelajaran algoritma dan pemrograman bagi pemula terutama di bidang akademis. Berikutnya ada Java, yang merupakan development environment yang artinya fungsi Java di PC berperan sebagai sebuah peralatan pembangun yang menyediakan banyak tools. Kemudian ada PERT, yaitu menyediakan fasilitas pemrograman standar seperti penggunaan variabel, fungsi, kontrol logika, dan iterasi. PERT juga menyediakan sejumlah fasilitas untuk memastikan bahwa programmer dapat membuat program yang aman dari serangan hacker. Yang terakhir ada Python, yaitu bahasa pemrograman yang fleksibel untuk belajar membuat neural network Python dan untuk menganalisis sejumlah data besar. Aplikasi software sebagai alat pengguna. Aplikasi software sebagai alat pengguna yaitu suatu sistem atau program komputer yang memiliki fungsi sebagai fasilitas digital yang membantu para penggunanya menyelesaikan tugas atau pekerjaan berupa penggunaan kata, gambar, angka, suara, dan sebagainya. Tidak hanya itu, ia juga memiliki banyak fungsi lain. Contoh program aplikasi yang sering digunakan yaitu aplikasi Office. Aplikasi Office dibuat untuk memudahkan menyelesaikan pekerjaan kantor. Aplikasi Office yang terkenal adalah Microsoft Office, yang terdiri atas aplikasi berikut. Pertama, Microsoft Word. Microsoft Word adalah perangkat lunak pengolah kata word processor andalan Microsoft. Dapat digunakan untuk membuat dokumen seperti makalah, pamflet, buku, dan surat resmi. Pertama diterbitkan pada tahun 1983 dengan nama Microsoft Word untuk Xenix. Yang kedua, Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah sebuah program aplikasi lembar kerja angka spreadsheet. Aplikasi ini memiliki fitur kalkulasi dan pembuatan grafik dengan menggunakan strategi marketing. Microsoft Excel dapat digunakan untuk menyelesaikan perhitungan yang melibatkan tabel. Yang ketiga, Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint adalah sebuah program komputer untuk presentasi. Yang keempat, Microsoft Access merupakan sebuah program aplikasi basis data komputer. Aplikasi ini menggunakan sistem basis data Microsoft Jet Database Engine dan juga menggunakan tampilan grafis yang intuitif sehingga memudahkan penggunanya. Basis data ini hanya digunakan untuk keperluan penyimpanan dan pengolahan data yang berukuran besar. Biasanya data disimpan dalam komputer khusus yang disebut server database. Aplikasi internet. Aplikasi internet merupakan jenis software yang digunakan untuk mengakses berbagai layanan internet. Beberapa contoh layanan internet yang populer yaitu web, email, chatting, dan FTP. Contoh aplikasi internet sebagai berikut. Yang pertama, Internet Explorer merupakan aplikasi web browser yang digunakan untuk mengakses situs atau homepage. Yang kedua, Mozilla Firefox. Mozilla Firefox adalah perambahan web lintas platform gratis yang dikembangkan oleh Yayasan Mozilla dan ratusan sukarelawan. Di antara fitur populer Firefox adalah pemblokir pop-up yang sudah terpasang di dalamnya, dan sebuah mekanisme pengembangan extension untuk menambah fungsionalitas tambahan. Firefox merupakan perambahan web pertama yang mendapatkan penerbangan dalam skala besar ini. Yang kedua, Google Chrome. Google Chrome adalah sebuah program web sumber terbuka yang dikembangkan oleh Google dengan menggunakan mesin rendering WebKit. Proyek sumber terbukanya sendiri dinamakan Chromium. Yang keempat, Thunderbird merupakan aplikasi email klien yang digunakan untuk mengirim dan membaca email. Aplikasi grafis. Aplikasi grafis, salah satu kebutuhan pengguna adalah membuat gambar. Untuk itu, ia bisa menggunakan program yang khusus digunakan untuk membuat gambar atau grafis. Seseorang yang tidak pintar menggambar dengan tangan dapat membuat gambar yang bagus di komputer. Karena gambar di komputer mulai diubah dan diolah. Contoh yang termasuk dalam aplikasi grafis adalah Adobe Photoshop. Adobe Photoshop atau biasa disebut Photoshop adalah perangkat lunak editor citra buatan Adobe System yang dikhususkan untuk pengeditan foto atau gambar dan pembuatan efek. Versi ke-8 aplikasi ini disebut dengan nama Photoshop Creative Suite. Yang kedua, CorelDRAW. Program komputer yang melakukan editing pada garis vektor. Program yang dibuat oleh Corel, sebuah perusahaan software yang berkantor pusat di Ottawa, Kanada. CorelDRAW memiliki kegunaan untuk mengolah gambar. Oleh karena itu,
banyak digunakan pada pekerjaan dalam bidang publikasi dan percetakan ataupun pekerjaan di bidang lain dalam yang membutuhkan proses visualisasi. Aplikasi animasi. Aplikasi animasi digunakan untuk membuat suatu objek bergerak disertai suara. Contohnya Adobe Flash. Adobe Flash, dahulu bernama Micromedia Flash, adalah salah satu perangkat lunak komputer yang merupakan produk unggulan Adobe System. Adobe Flash digunakan untuk membuat gambar vektor maupun animasi gambar tersebut. Berkas yang dihasilkan dari perangkat lunak ini mempunyai file extension dan dapat diputar di penjara web yang telah dipasangi Adobe Flash Player. Flash menggunakan bahasa pemrograman bernama ActionScript. Yang kedua, 3D Studio Max, sebuah perangkat lunak grafik vektor 3 dimensi dan animasi ditulis oleh Autodesk Media dan Entertainment. 3ds Max adalah salah satu paket perangkat lunak yang paling luas digunakan sekarang ini karena beberapa alasan seperti penggunaan platform Microsoft Windows, kemampuan mengedit yang serba bisa, dan arsitektur plugin yang banyak. Lanjut ke aplikasi multimedia. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola beberapa media informasi seperti teks, image, audio, grafik, video, dan interaktif. Banyak sekali jenis aplikasi multimedia, mulai dari yang sekedar hanya untuk melihat sampai dengan membuat dan mengeditnya. Beberapa contohnya antara lain seperti Windows Media Player, Winamp, dan Adobe Premiere. Windows dan Media Player, yaitu mereka sama-sama yang digunakan untuk memutar lagu dan video. Cuman bedanya Winamp ini bisa mempunyai fitur browsing yang bisa kita mencari lagu-lagu yang ingin kita dengar dan juga lirik-liriknya. Kemudian bukan itu saja, perbedaan dari Winamp dan Windows Media Player ini yang pertama terletak di affordances-nya. Winamp, tampilan dari Winamp bagus serta terdapat fitur skin untuk merubah interface-nya. Untuk fungsi tombol pada Winamp sudah mewakili fungsinya, ditambah dengan penggunaan tool type pada tiap tombolnya. Dan untuk Windows Media Player ini dia lebih sederhana, atau yang bisa dibilang ya lebih mudahnya lah gitu. Dia tampilan defaultnya terlihat sederhana dan fungsi tombol sudah mewakili fungsinya. Jadi satu tombol itu bisa mewakili beberapa fungsi gitu. Jadi dia terlihat lebih fleksibel dan lebih sederhana. Kemudian dari segi model konseptualnya, Winamp itu memiliki menu dan fitur yang lumayan lengkap dan memiliki perintah yang jelas. Sedangkan Windows Media Player itu mempunyai gaya seperti Explorer atau trackback yang memudahkan kita dalam menyusun playlist. Tapi aplikasi ini mempunyai cara menarik dalam menampilkan library-nya. Mungkin teman-teman sendiri bisa lihat nanti. Mungkin teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana uniknya dalam aplikasi ini menampilkan library-nya. Kemudian dari segi conference dan mapping-nya, Winamp, tombol dan menu pada Winamp terdapat hotkey untuk mempermudah pengaksesannya. Sedangkan Windows Media Player, menu yang terdapat pada Windows Media Player lebih rumit dari Winamp, contohnya dalam pengaksesan filenya. Jadi kalau mau cari seperti fitur untuk mencari musik atau yang berkaitan dengan musik secara langsung, itu dia lebih mudah. Tapi untuk constraints dan mappingnya itu Windows Media Player memang lebih sulit dari Winamp gitu. Dan masih banyak lagi. Sedangkan Adobe Premiere, dia itu aplikasinya kalau menurut saya seperti dia itu aplikasinya lebih lengkap karena dia mempunyai beberapa cabang aplikasi yang bisa kita gunakan selain di Adobe Premiere saja. Contohnya seperti 3D Studio Max, After Effects, Adobe Photoshop, dan utility multimedia lainnya. Jadi kalian itu misalkan pakai Adobe Premiere tapi mau edit di Photoshop bisa, mau diedit jadi 3 dimensi bisa, karena Adobe Premiere ini punya cabang aplikasi lain seperti yang saya sebutkan tadi. Dan fungsi utama dari Adobe Premiere ini, apalagi yang pro ya, dia tuh lebih efektif lagi untuk merangkai gambar, video, dan audio. Dia lebih efektif, pokoknya dia ini mencakup dari Winamp dan Windows Media Player.
tapi dia ini bukan untuk animasi. Kemudian ada aplikasi antivirus. Nah, antivirus merupakan program yang digunakan untuk mendeteksi dan menghilangkan virus yang tertular pada komputer yang sedang dipakai. Contohnya seperti yang di bawah ini, Kaspersky Antivirus, AVG, dan Smadev. Nah, saya akan coba bahas mulai dari yang paling sering kita dengar seperti AVG dan Smadev. Nah, perbedaan dari AVG dan Smadev. Smadev itu dia bagusnya untuk membunuh virus-virus lokal. Jadi dia lebih, kalau mau misalkan untuk membunuh virus-virus lokal itu bagusnya pakai Smadev. Dia karena Smadev ini aplikasinya dia lebih fokus cenderung ke virus-virus lokal gitu. Dan juga kelebihan dari Smadev ini, kelebihan dari Smadev ini dia bisa kalian gabung dengan antivirus lain seperti Kaspersky Antivirus, AVG, apalagi ya, Avira. Kalian bisa gabung dengan Smadev karena Smadev ini kan mempunyai beberapa kekurangan. Jadi jika kalian ragu dengan kekurangannya, kalian bisa gabung dengan aplikasi antivirus lain. Karena Smadev juga ini aplikasinya ndak begitu berat. Tapi bukan ndak begitu berat. Aplikasi Smadev ini aplikasi yang ringan untuk laptop kalian. Jadi dia tidak akan memberatkan penyimpanan laptop kalian. Dan juga untuk teman-teman yang biasa agak cuek dengan antivirus kan, Smadev ini sangat cocok untuk laptop kalian karena Smadev ini sangat cocok untuk pengguna laptop yang sering offline alias jarang mengkoneksikan laptopnya dengan internet. Karena Smadev ini dia sangat jarang meminta penggunanya untuk mengupdate aplikasinya, sangat jarang. Tapi sekali update dia tuh sudah memberikan penyempurnaan yang sangat banyak. Jadi sangat cocok lah untuk kalian yang jarang mengkonekkan laptop kalian dengan jaringan internet gitu. Tapi kekurangan dari Smadev ini, dia tidak maksimal dalam menangani virus dari luar. Seperti yang saya bilang tadi, dia cuma fokus dan cenderung untuk membasmi virus lokal gitu. Nah, untuk AVG sendiri tuh dia aplikasinya AVG ini punya keunikan. Dia itu punya yang namanya link scanner. Dan gunanya dari link scanner ini adalah untuk men-scan tautan Pranala saat menjelajah di dunia maya. Dan link scanner ini berfungsi dengan baik pada penambatan Mozilla Firefox dan Internet Explorer. Jadi kalau misalkan kalian buka tautan-tautan di Google, Chrome, Firefox terus nanti AVG ini dengan otomatis akan mendeteksi apakah website ini berbahaya untuk laptop kalian atau tidak gitu. Nah, kelebihan dari AVG ini juga, dia itu antivirus yang tidak satu kali menghapus virusnya. Jadi dia itu virusnya dia karantina dulu. Dia karantina dulu terus dia pisahkan yang mana virus yang betul-betul berbahaya dan virus-virus yang mungkin tidak berpengaruh dengan laptop kalian atau perangkat kalian. Dan kelebihannya dari sini, kelebihannya karena dia mengkarantina virus, tidak seperti aplikasi antivirus lain kan dia langsung sekali hapus. Kalau AVG ini dia mengkarantina virus dulu, jadi pendeteksian antivirusnya betul-betul kuat. Dan tapi kelemahan dari AVG antivirus ini yaitu dia memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap operating system. Oleh karena itu, apabila operating sistemnya bermasalah, AVG antivirus juga akan ikut bermasalah. Dan juga tentu saja ini akan sangat mengganggu karena bisa jadi ketika sebuah operasi sistem bermasalah, file-file di dalam komputer juga bisa terbaca dengan virus oleh AVG gitu. Nah, untuk Kaspersky antivirusnya,
ini Kaspersky Antivirus tuh lebih lengkap. Dia mampu menanggulangi semua jenis virus mulai dari luar negeri, lokal, dan juga dia bisa mengantisipasi virus yang datang melalui email. Karena kan kebanyakan dari kita kan pasti berpikirnya virus-virus itu datangnya dari internet saja seperti Chrome, Mozilla. Tapi kita jarang tuh ada orang yang berpikir kalau virus itu bisa datang dari email. Nah, Kaspersky Antivirus ini bisa mendeteksi virus yang datang dari email. Tapi dengan syarat kalian harus sering memperbarui Kaspersky Antivirusnya. Jadi Kaspersky Antivirus ini penggunaannya dengan spesifikasi yang lebih tinggi dan lebih terjamin untuk keamanan laptop kalian. Tapi dengan syarat kalian harus lebih sering untuk mengupdate antivirus ini, gitu. Selanjutnya saya silakan kepada teman saya. Sistem software, hubungan antara software dan hardware komputer. Software dan hardware saling melengkapi. Komputer tidak dapat berfungsi jika tidak ada hardware dan software. Mereka tidak dapat dijalankan secara terpisah. Sebagai contoh, jika kalian menyalakan komputer, maka hardware akan menyala. Kemudian sistem operasi akan mulai berjalan atau bisa kita sebut sedang booting. Sistem operasi inilah yang akan mengelola semua hardware dan software yang ada pada komputer. Dengan adanya hardware dan software, kita dapat menjalankan pemutar musik. Eksekusi dari aplikasi pemutar musik akan diteruskan pada output device berupa speaker sehingga kita dapat mendengarkan musik dan nyanyian merdu. Sekian, terima kasih. Oke, kali ini saya akan memaparkan materi tentang interface pengguna user dan memberikan informasi kepada pengguna user untuk membantu mengarahkan alur penelusuran masalah sampai ditemukan suatu solusi. Macam-macam user interface terbagi menjadi dua, yaitu pertama graphical user interface atau GUI, menggunakan unsur-unsur multimedia seperti gambar, suara, video untuk berinteraksi dengan pengguna. Kedua, text-based, menggunakan sintaksis. Tipe interface pengguna terbagi menjadi 5. Pertama, direct manipulation atau pengoperasian secara langsung. Kedua, menu selection atau pilihan berbentuk menu. Ketiga, form fill in atau pengisian form. Keempat, command language atau perintah tertulis. Yang kelima, natural language atau perintah dengan bahasa alami. Tadi pemaparan materi dari kami selaku kelompok 3. Terima kasih kepada teman-teman dan Bapak Ibu dosen yang mau menonton hasil presentasi kami. Semoga ini mampu menjadi informasi tambahan yang sangat berarti bagi kita semua. Dan mohon maaf apabila banyaknya salah-salah kata di video kali ini, karena sejatinya itu kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan itu datangnya dari diri kita sendiri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.